Iya, sudah jalan. Sudah jalan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk bertemu saya hari ini untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan. Baik Bapak, ada pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sulaiman. Baik, silakan. Selama ini Bapak saat menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak menyelesaikan suatu kasus yang Bapak hadapi, terutama nih Bapak ya, kasus-kasus yang membuat Bapak Sulaiman itu harus menentukan satu keputusan di antara dua dilema. Kira-kira bagaimana? Baik. Terima kasih Bu Vika yang telah berkenan mewawancari saya tentang tentang kasus-kasus bagaimana cara saya menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi kepala sekolah itu memang dituntut untuk membuat sebuah keputusan karena di sekolah ini keputusan tertinggi itu ada di kepala sekolah. Maka jika ada berbagai problem mulai dari siswa, guru, nanti marahnya di kepala sekolah. Meskipun kami punya wakasek, kami punya wakil kepala sekolah yang selalu mendampingi saya, membantu saya menyelesaikan berbagai kasus-kasus, memberikan pendapat, meskipun keputusan akhir itu ada kepada kepala sekolah. Di sekolah ini kami terbiasa, sejak saya memimpin sekolah ini, kami membagi beberapa tingkatan organisasi di sini. Ada level tertinggi. Level tertinggi itu ada kepala sekolah dan wakasek. Ini ada di level tertinggi. Kami biasanya rapat pada level tertinggi. Ada juga level menengah. Level menengah itu tingkatnya ada kepala lab, ada wali kelas, gitu ya. Kemudian ada KTU. Ini pada level-level menengah. Biasanya sering saya mengadakan rapat pada level menengah. Ada kemudian semuanya yang melibatkan semua guru, kemudian melibatkan perwakilan siswa masing-masing pada level yang kemudian berikutnya level ketiga. Pada level para penyelesaian kasus ini tentunya diidentifikasi dulu masalahnya apa, kasusnya, kemudian setelah diidentifikasi baru kemudian dianalisis mana yang kemudian harus diambil keputusan. Saya biasanya mengambil keputusan karena ini keputusan sekolah, maka saya sebisa mungkin berebut dengan teman-teman sesuai dengan levelnya. Kalau di level keputusan ada level dengan teman-teman wali kelas, mungkin saja teman-teman wali kelas. Kemudian kalau di level tertinggi saya biasanya ngajak teman-teman wakasek untuk menyampaikan pendapat. Kecuali hal urgen yang memang tidak perlu saya rembukan lagi, ini harus segera diambil keputusan, biasanya saya segera ambil keputusan tanpa kemudian meminta pendapat ketika kemudian mendesak. Jadi pengambilan keputusan saya pasti karena bukan pengambilan keputusan kepala sekolah, karena pengambilan keputusan sekolah, maka kepala sekolah tidak boleh kemudian sewenang-wenang setiap kasus diambil keputusannya oleh kepala sekolah sendiri. Harus meminta pendapat dulu dari berbagai pihak yang berkepentingan dari kepala sekolah mengambil keputusan. Tapi ada kalanya memang hal yang mendesak harus diambil keputusan segera, maka kepala sekolah langsung mengambil keputusan tanpa kemudian berebut kembali dengan teman-teman wakasek atau juga dengan teman-teman guru, wali kelas ataupun pada level-level kelas. Baik Bapak. Kemudian Bapak, saat Bapak Sulaiman itu harus mengambil keputusan, saya ini tertarik sebenarnya kepada pengambilan keputusan yang mendesak sebenarnya. Tapi sebelum ke mendesak itu kan harus ada pengambilan keputusan yang langkah-langkahnya. Tadi sudah secara sedikit disampaikan oleh Pak Sulaiman bahwa membutuhkan komunikasi dan koordinasi sesuai dengan levelnya. Nah,
adakah selama ini tantangan yang menurut Bapak Sulaiman itu hadapi sebagai kepala sekolah saat mengambil suatu keputusan? Seringkali memang kita mengambil keputusan yang kemudian tanpa kemudian buru-buru harus diambil keputusan yang kemudian keputusan yang seperti itu biasanya keputusan yang bersifat kebijakan. Contoh kasus misalnya ada anak sekolah itu membuat keputusan bahwa setiap jam 7 harus ditutup pintu. Tapi suatu ketika ada rombongan dari sekolah yang kemudian anak ini mobilnya terlambat karena ada hal kejadian truk di depannya sehingga dia harus jam 7 kurang 3 baru sampai di sekolah. Maka si supirnya yang meminta untuk mohon diberikan kebijaksanaan. Kemudian karena anak ini harus dipulangkan, kalau sesuai dengan aturan harus dipulangkan. Maka hal seperti itu karena memang saya lihat dari supirnya yang membawa itu benar, sepertinya jujur bahwa akan mengambil kendali. Dan saya janjian sama supirnya bahwa itu tidak boleh kemudian terlambat lagi, misalnya harus berusaha supirnya berangkat lebih pagi. Maka kemudian saya ambil keputusan yang anaknya diizinkan masuk, meskipun itu sebenarnya melanggar, artinya menurut aturan sekolah, menurut tatib itu tidak boleh masuk. Tetapi karena saya pertimbangkan rasa kemanusiaan, maka kadang ada keputusan yang melanggar aturan, yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Ya namanya ketika melanggar keputusan kepala sekolah itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, namanya maka kemudian ada kebijakan kepala sekolah untuk bisa memasukkan siswa ke sekolah meskipun itu melanggar karena rasa kasihan saya terhadap supir dan karena tanggung jawab supirnya, katanya supirnya saya bertanggung jawab kepada orang tua. Jadi bukan hanya anaknya itu semuanya pasang sama supirnya karena memang dia berangkat pagi katanya. Jam 6.15 sudah siap berangkat. Tapi karena saya tidak bisa menyalip truk yang ada di depan, maka kemudian saya menjaga keselamatan, katanya supirnya itu menjaga keselamatan anak-anak, saya tidak nyalip karena takut terjadi kecelakaan. Akhirnya memberikan hanya keputusan itu saya ambil, silakan. Ini keputusan ini bertentangan. Jadi kalau berdasarkan aturan itu tidak bisa, tapi karena kepala sekolah punya kebijakan, dan yang cepat artinya harus diputuskan pada waktu yang saya tidak perlu kemudian masih bermusyawarah dulu pada hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak, dari ceritanya Bapak Sulaiman nih, sebenarnya suatu kejadian itu juga termasuk kasus dilema etika, karena pada posisi itu Pak Sulaiman juga harus bersikap adil, tapi juga ada rasa kasihan dalam pengambilan keputusan di modul yang saya pelajari ini Bapak. Itu termasuk kepada paradigma pengambilan keputusan keadilan versus kemanusiaan. Sepertinya seru Bapak ya, dan banyak kasus-kasus yang memang dilema etika membuat Pak Sulaiman itu berada di posisi yang membingungkan. Ada kasus lagi. Banyak sebenarnya kasus yang kemudian yang membekas Pak, biasanya yang membekas itu yang membekas itu ini diantaranya adalah keputusan penentuan tempat wisuda. Anak-anak itu kalau disurvei pada waktu itu katanya kemarin itu mengumumkan tempat wisuda itu Bangladesh, karena di Bangladesh itu tempatnya di jalan. Ini itu Pak, gedung pernikahannya Pak Masud. Iya. Berarti saya pernah nyampe. Kemudian sementara ada yang kemudian mengusulkan di Ketapang. Berbagai keputusan ini saya bingung. Artinya ini harus diambil keputusan. Apakah mau di Ketapang atau di Bangladesh? Kalau di Ketapang, saya berhasil meyakinkan semua guru dan anak-anak bahwa yang terbaik itu Ketapang. Padahal sebenarnya
secara bagus kalau misalnya saya menuruti keinginannya anak-anak, ya kebanyakan tapi pertimbangan saya kan juga pertimbangan sosial. Di Ketapang sudah punya gedung, kami ada di wilayah Ketapang, maka juga harus memperhatikan kondisi masyarakat, kondisi sosiokultural di Ketapang, maka harus menghargai gedung yang di Ketapang. Kalau misalnya tidak ditempati seperti apa, baru kemudian saya tempati kemarin itu. Setelah kemudian di banyak tes pernah ditempati, karena di guru saja itu kan dua versi, ada yang menginginkan ke barat, ada yang menginginkan ke timur. Yang seperti itu tidak bisa kemudian diteliti semua, maka saya kan harus ambil keputusan. Keputusan kemudian kemarin kami sama-sama tidak bisa melihat semua, apakah lebih baik di tes atau lebih baik apa, kita sudah bisa lihat semua bahwa sebenarnya pertimbangan saya awalnya adalah pertimbangan sosial, karena kita ada di wilayah Ketapang, maka kita harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang di Ketapang, menghargai tokoh-tokoh Ketapang, maka kemudian saya tapi insya Allah saya insya Allah meskipun tempatnya di dalam, tapi tempatnya yang saya kemudian saya tapi insya Allah saya insya Allah meskipun tempatnya di dalam, tapi tempatnya yang sangat membutuhkan representatif, kemudian kenapa kok tidak dipilih? Baik. Jadi itu keputusan yang bertentangan sebenarnya dengan keinginan anak, tapi kemudian juga mempertimbangkan hal-hal yang lain yang mungkin anak-anak tidak mempertimbangkan. Selama ini Bapak, karena kan Bapak itu juga kepala sekolah itu kan menurut saya netral. Tapi selama ini pernahkah Bapak juga memberikan suara dalam suatu keputusan? Oh, saya cenderung ke keputusan ini misalnya. Iya, jadi saya meskipun misalnya netral dalam sebuah diskusi misalnya, saya cenderung kan punya keinginan gitu ya. Jadi secara pribadi kepala sekolah itu kan pasti punya keinginan sendiri yang bisa jadi misalnya tidak sama dengan keinginan teman-teman yang tapi kadang saya kemudian harus mengikuti usulan teman-teman yang lain. Misalnya mau mengadakan studi banding kemarin ke Sumeneb itu, ke Sumeneb yang ke SMA Gapura itu sebenarnya keputusan usulan dari guru bagaimana kalau menginginkan ke sana. Sebagian menginginkan ke Surabaya misalnya. Tapi akhirnya saya ikut ambil keputusan yang di tingkat Makassar. Akhirnya saya ambil keputusan yang ke timur dengan pertimbangan saya di sana. Kepala sekolahnya itu saya kenal juga. Kemudian selain kepala sekolahnya juga saya kenal, maka kemudian lebih gampang kalau misalnya kita berkolaborasi daripada misalnya sekolah-sekolah. Untuk pengambilan keputusan ini berarti ada dasar, Pak. Dasar pengambilan keputusan menurut Bapak itu harus yang seperti apa? Semua keputusan itu harus berdasarkan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebenarnya dalam pengambilan keputusan. Pertama adalah dasarnya itu adalah adil. Bagaimana keputusan itu adalah keadilan pada semua pihak. Meskipun misalnya tidak bisa adil itu kita minimal membuat rasa nyaman pada semua. Tapi mungkin tidak semua membuat rasa nyaman, minimal mendekati nyaman pada semua orang. Kemudian yang kedua, kalau saya banyak mempertimbangkan juga rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu menjadi salah satu pertimbangan saya kalau misalnya nanti membangun keputusan. Jadi bagaimana rasa kemanusiaan itu ada dalam keputusan. Jadi misalnya tidak kemudian adil itu sesuai dengan aturan saja tidak, tapi juga ada sisi kemanusiaan. Misalnya memasukkan anak yang terlambat karena berbagai hal itu karena rasa kemanusiaan. Kalau secara adil ya tidak adil, jadi tidak adil. Tapi ada kemudian karena pertimbangan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu adalah pertimbangan
yang paling banyak itu pastinya kemaslahatan yang lebih banyak. Jadi bagaimana kemaslahatannya itu lebih banyak daripada mudaratnya. Ini yang paling dicari, dipertimbangkan saya dalam berbagai hal keputusan. Misalnya diambil yang mafsadatnya lebih banyak, maslahatnya lebih banyak dari mafsadatnya. Jadi bagaimana kebaikannya lebih banyak daripada kemudaratan. Ini biasanya ya menjadi pertimbangan yang utama di dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Bapak ya, seorang pengambil keputusan itu menurut saya memang berat, bebannya sangat berat dan sosoknya juga harus kuat. Karena kadang setelah mengambil suatu keputusan banyak omongan-omongan atau masukan yang membuat kita goyah. Ini berkaca kepada saya. Bagaimana kalau Bapak Sulaiman sendiri? Apakah selama menjabat kepala sekolah juga pernah di posisi seperti itu? Memang kuncinya sebenarnya ini, makanya kepala sekolah itu tidak boleh membuat keputusan itu kecuali mendesak dibuat keputusan sepihak. Makanya kepala sekolah itu harus punya level-level rapat pengambilan keputusan. Jadi level tertinggi ada di tingkat Wakasek itu adalah level yang biasanya diambil untuk mengambil keputusan. Jadi sehingga semuanya bisa didukung. Kalau misalnya kepala sekolah ada hal kemudian diambil keputusan sendiri oleh kepala sekolah, maka pasti akan banyak kemudian hal-hal yang di bawah itu tidak setuju untuk ini. Tapi ketika kemudian keputusan itu diambil berdasarkan masukan, berdasarkan level-level tertinggi, keputusan dapat itu diambil bersama, maka insya Allah itu menjadi sebuah keputusan sekolah, maka insya Allah itu akan dijaga bersama. Beda ketika kemudian keputusan itu diambil sendiri oleh kepala sekolah, itu akan mudah banyak godaannya itu banyak. Tapi ketika diambil keputusannya itu dengan baik, cara pengambilan keputusan yang tepat, maka insya Allah itu akan nyaman. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi. Kuncinya adalah berkomunikasi. Jadi pengambilan kebijakan itu boleh, tapi hanya sesekali saja. Artinya kebijakan itu kan sudah pengambilan keputusan kepala sekolah tanpa kemudian berembuk, yang ini harus diambil dengan cepat. Itu kebijakan itu jangan terlalu sering kebijakan itu, meskipun dalam Pancasila ada kebijaksanaan gitu. Jadi kalau diambil bersama maka pasti itu akan, karena diambil bersama itu pasti, kalau misalnya tidak baik kan ada orang lain yang akan bilang kalau itu pertanyaan, kalau ini pertanyaan ya, kita baru kemudian yang satu. Karena pada level sekolah SMA Ketapang ini kan sekolah yang sudah lumayan besar dengan tingkat guru yang sudah tingkatnya 60 orang, 60 lebih ya. Kemudian guru yang siswa yang 600 sampai ke 700, bahkan sebenarnya sekitar 700-an orang ini, maka kita tidak bisa kemudian kepala sekolah itu ngambil sendiri. Kalau kepala sekolahnya ngambil sendiri, otoriter misalnya, itu banyak kemudian omongan-omongan. Tapi kemudian ketika diambil keputusan dengan baik, disampaikan bersama-sama, maka itu akan nyaman. Misalnya, saya mau mengadakan program, jauh-jauh hari itu sudah dilempar, wacana itu dilempar di tingkat rapat Wakasek, dilempar ke siswa. Terakhir dilempar ketika itu sudah sepakat di dalam, saya lempar ke orang tua. Makanya sebelum pertemuan orang tua itu di dalam itu saya sudah siapkan dulu, sudah semuanya sepakat, baru kemudian dibawa ke orang tua. Tidak bisa kemudian hanya terbersit pikiran sampaikan ke orang tua, sini dalamnya belum siap gitu ya, tidak bisa. Kemudian bisa tidak. Jadi apapun keputusan jika kemudian bersama-sama akan lebih baik. Tapi bukan berarti kepala sekolah itu tidak punya keputusan. Bukan berarti kenapa kalau rapat terus, kalau rapat terus ngambil kebijakan terus, berarti kan bukan kepala sekolah, bukan seperti itu. Tapi kepala sekolah itu kan melihat apa kemudian kalau misalnya kita ngambil keputusan ini mudarat dan maslahatnya ini. Kita biasanya melakukan analisis berbasis SWOT.
Analisis SWOT itu adalah analisis yang sampai sekarang masih eksis, meskipun itu adalah konsep lama. Mempertimbangkan kemudian tantangannya, kemudian kekuatannya itu apa, kelemahannya itu apa, semuanya dipertimbangkan. Dengan pertimbangan itu, maka insya Allah segala keputusan yang mengambil. Nah, ada satu lagi keputusan yang selain itu, keputusan itu harus disertai dengan istiqomah. Keputusan harus melibatkan Allah. Kalau dalam besar saya sekalian saya agamanya panjang di sekolah ini, saya biasanya misalnya saya sholat istiqomah. Bukan hanya saya sejak dari kurikulum itu, setelah saya kalau jadi kurikulum, memutuskan siapa ngajar apa itu saya sesuaikan sebelum saya. Makanya hampir kalau saya membuat keputusan itu pasti akan nyaman. Insya Allah nyaman. Yang membuat nyaman bukan saya, yang mungkin karena ada Allah yang menginginkannya. Kalau saya membuat keputusan membagi guru, biasanya saya dalam hati saya tenang. Hati pasti tenang dan tidak ada masukan apa itu tidak ada biasanya. Saya murni mengambil keputusan itu sesuai dengan hati. Kemudian istikharahkan. Setelah itu saya sampaikan ke kelas insya Allah. Berarti itu satu tips juga Bapak ya, satu tips juga yang harus saya tiru dari seorang kepala sekolah, bahwa untuk mengambil keputusan itu harus melibatkan, selain melibatkan pertimbangan juga harus sholat sunnah. Baik, terima kasih Bapak untuk sekilas wawancara ini. Saya sangat senang karena bisa mendapatkan kesempatan berdua dengan Bapak untuk berdiskusi tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Sulaiman selalu sehat. Terima kasih dukungannya dan motivasinya untuk saya. Baik, terima kasih Bu Vika. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan kelancaran dalam Vika dalam karir Vika. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Saya mohon diri. Saya akhiri.